Shalom, adik-adik teruna GPIB Zebulon yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya? Luar biasa. Di hari Minggu ini kembali kita beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun di masa pandemi ini hati kita ketakutan, kita gelisah, tapi percayalah, dengan kita beribadah kepada Tuhan, kekhawatiran akan hilang, ketakutan akan dihilangkan. Mari kita buka Alkitab kita. Adik-adik sudah buka Alkitabnya? Mari kita buka Alkitab kita. Dan biarkan Alkitab kita terbuka dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang bertata dari kerajaan surga, kami mau bersyukur di pagi hari ini. Tuhan bangunkan kami di pagi hari dan menikmati udara segar. Terima kasih Bapa, di pagi ini kami mau beribadah bersama-sama, walaupun adik-adik berada di rumah masing-masing, dan hamba-Mu mau berdoa, dan kami mau berfirman bersama-sama. Kami mau belajar akan firman Tuhan. Mampukan kami untuk mendengarnya Bapa dan memahami maksud rencana Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan berikan hikmat kekuatan. Itu semua bukan karena kuat dan hebat hamba, tapi karena penyertaan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau sambut firman yang hidup. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita buka Alkitab kita. Sudah dibukakan Alkitabnya? Ya, Alkitab kita terambil dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai dengan 23. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai dengan 23. Adik-adik sudah buka? Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang aku katakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sedemikian jauh firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Haleluya. 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 Adik-adik yang terkasih, adik-adik teruna GPIB Zebulon yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kakak mengambil judul bebas, tidak egois, dan serakah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, makanan adalah suatu kebutuhan pokok manusia. Apabila makan yang diolah begitu enak, sebegitu rupanya, adik-adik dan saya akan menikmati dan mendatangkan kesehatan dan kekuatan serta energi baru bagi kita. Makanan bahkan merupakan suatu berkat yang Tuhan berikan kepada kita dan menjadi sarana bagi kita untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Bagaimanapun kebaikan Tuhan kepada kita yang memelihara dan menjaga hidup kita. Adik-adik yang terkasih, ternyata makanan juga terkadang makanan yang menimbulkan sebuah perpecahan dan perselisihan. Bayangkan adik-adik, kadang-kadang kita menyimpan makanan di bawah lemari, di dalam laci, disembunyikan dari orang-orang yang meminta. Adik-adik takut untuk berbagi dengan orang lain. Apalagi kalau makanan itu adalah makanan favorit kita. Setuju apa tidak?
Kalau makanan itu favorit kita, pasti kita akan enggan untuk berbagi. Bagaimana tidak? Makanan dapat menimbulkan perpecahan dan perselisihan karena keegoisan dan keserakahan kita dalam menikmati makanan, atau kadang kita menyimpan makanan takut untuk diambil orang. Bahkan kita untuk adik sendiri atau untuk sahabat sendiri takut. Ketika kita ada makanan yang begitu enak, langsung ditutup, langsung disimpan. Wah, supaya orang nggak ngelihat. Waduh, supaya kita bisa menikmati. Kadang kita simpan di kamar. Adik-adik yang terkasih, saking luar biasanya. Pengalaman saya sendiri, aduh kacau dari adik. Menyimpan makanan akhirnya sampai makanan itu basi. Sampai makanan itu berjamur, bayangkan. Saking takutnya untuk diminta orang, terkadang ada orang yang menyimpan makanan sampai makanan itu basi, berjamur, bahkan sampai tidak bisa dimakan lagi. Kata dia, lebih bagus basi daripada bisa diberikan kepada orang lain. Lebih baik busuk daripada dikasih orang lain. Enak aja orang lain katanya. Nanti kalau dikasih ke orang lain, 1000 mulutnya untuk menerima. Itu ada bahasa-bahasa begitu. Adik-adik bayangkan, kalau kita takut untuk memberi, takut untuk berbagi, egois itu muncul. Kadang-kadang makanan yang kita berikan enggan berbagi karena kita suka. Itulah yang terjadi adik-adik. Itulah realita hidup. Ada sebuah cerita yang cukup menarik untuk kita saya ceritakan kepada adik-adik. Ada sebuah asrama sekolah yang berisikan mereka itu adalah calon-calon pemimpin. Permasalahan yang muncul saat itu adalah bila waktu makan, kecenderungan yang terjadi adalah mereka berebut. Wah, langsung mengambil, apalagi makanan itu makanan yang favorit, langsung berebutan. Kecenderungan yang terjadi adalah mereka berebut, tentunya ingin mendapatkan lebih banyak. Adik-adik yang terkasih, beberapa kali mereka dihimbau kepada kepala asrama, ibu asrama, atau bapak asramanya menghimbau bahwa ayo jangan berebutan, jangan rebutan, berbagi saja, nanti pasti cukup, semua ini pasti cukup gitu. Kecenderungan yang terjadi adalah kita egois dan kita menghiraukan himbauan itu. Pada akhirnya, adik-adik yang terkasih, ada sebuah solusi yang diberikan oleh kepala asrama. Apa solusi itu? Adik-adik bayangkan apa solusi itu? Solusi yang diberikan kepala asrama adalah, bayangkan kalau kita mau makan, tangan kita diikat. Siku tangannya diberikan tongkat. Adik-adik bayangkan kalau ini tongkat, gimana mau bisa makan? Kita mau makan nggak bisa karena tongkat ini ada di sini melintang di tangan kita. Bayangkan adik-adik, bagaimana kita mau makan, kita mau berebutan makanan, mau menikmati makanan, menekuk saya tidak bisa. Itu solusi yang diberikan. Hal itu menimbulkan kesulitan bagi mereka untuk memasukkan makanan oleh calon-calon pemimpin tadi yang tinggal di asrama. Bayangkan adik-adik, mereka sulit untuk makan. Tahu apa yang terjadi adik-adik terkasih? Mereka dipaksa secara tidak langsung untuk saling mendukung, saling berbagi dengan cara saling menyuapkan satu dengan yang lain. Kita akan membutuhkan orang lain untuk menikmati makanan tersebut. Bagaimana tangan kita dipasuk, tangan kita dikasih tangkat, diikat dengan tali. Gimana kita gak butuh orang lain? Kita butuh. Caranya bagaimana? Saling menyuapkan. Artinya tidak ada lagi berebutan di situ. Sama-sama menikmati, kurang berbagi, sama-sama berbagi, saling membantu bahkan ya saudara-saudara. Itulah solusi. Tidak ada lagi rebutan. Secara orang otomatis perebutan itu hilang. Ini cerita yang menarik adik-adik. Apa yang kita ambil adalah ternyata adik-adik yang terkasih, berbagi itu penting. Bagaimana tidak penting? Kita saling membutuhkan, kita saling membantu, kita saling mensupport satu sama yang lain. Terbukti dengan asrama tadi, kita kalau tidak ada satu orang lain, tidak ada orang lain yang mendukung, kita tidak akan bisa makan. Adik-adik yang terkasih dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, sifat egois merupakan sifat dasar manusia, di mana diri kita menjadi sentral. Sama halnya dengan pemahaman masa lalu, di mana dulu beranggapan berkembang matahari mengelilingi bumi karena dianggap bumi sebagai sentral.
Setelah ilmu pengetahuan berkembang, barulah diketahui bahwa kenyataannya adalah bumi yang mengelilingi matahari sebagai sentral. Bukan matahari yang mengelilingi bumi, tapi bumi yang berputar pada porosnya mengelilingi matahari. Egois merupakan salah satu sifat dasar kita. Bila tidak dikendalikan akan berakibat buruk. Kita kalau tidak mendalikan sifat egois kita akan mengakibatkan fatal, adik-adik. Sebagai contoh adalah dosa pertama di Taman Eden adalah didasari ego. Adik-adik tahu kisah Nabi Adam dan Hawa memakan buah terlarang. Tuhan memberikan kebebasan. Tuhan memberikan pada manusia pertama itu apa aja boleh kamu lakukan. Tetapi yang terjadi, dia menyalahgunakan kebebasan tersebut. Kebebasan itu tetap ada batasnya. Tidak bebas suka-suka kita, tidak bebas untuk kita melakukan sesuatu yang luar biasa, tapi bebas yang dimaksud adalah kita ikut aturan yang Tuhan berikan. Kembali ke perikop kita, adik-adik yang terkasih, bagaimana jemaat Korintus. Seperti yang kita ketahui, jemaat Korintus adalah salah satu jemaat yang didirikan oleh Paulus. Ketika ia melakukan perjalanan misi yang kedua, jemaat Korintus adalah jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Tuhan menganugerahkan berbagai macam karunia kepada jemaat ini. Namun sekalipun demikian, jemaat Korintus justru merupakan jemaat yang paling bermasalah dan yang paling banyak menyedihkan hati Paulus. Mengapa? Mengapa demikian? Karena jemaat ini sedang terjangkit yang namanya virus. Tahu virusnya? Virus perpecahan. Secara umum ada 3 hal penyebab terjadinya perpecahan di jemaat Korintus. Kakak akan jabarkan 3 ini. Yang pertama, perpecahan yang terjadi sebagai akibat munculnya praktek pengultusan atas beberapa pemimpin sehingga jemaat terpecah menjadi beberapa golongan. Golongan Paulus, Apolos, Kefas. Yang kedua, adik-adik yang terkasih, perpecahan terjadi sebagai akibat adanya kesombongan rohani, di mana jemaat yang memiliki karunia-karunia tertentu merasa lebih rohani, lebih hebat daripada yang lain. Ini berbahaya, adik-adik. Mereka merasa lebih dekat dengan Tuhan. Mereka merasa memiliki Tuhan, hubungannya langsung dengan Tuhan. Dia merasa orang lain tidak ada apa-apanya. Dia merasa orang lain tidak dekat dengan Tuhan. Dia yang paling hebat. Ini berbahaya, adik-adik. Menganggap dia lebih hebat rohaninya karena dia berdoanya lebih intim dengan Tuhan. Bahaya ini, adik-adik. Ini yang mengakibatkan perpecahan karena menganggap dirinya paling benar. Adik-adik yang terkasih, yang ketiga adalah perpecahan yang disebabkan karena adanya diskriminasi sosial di dalam jemaat, di mana jemaat yang kaya tetap mempertahankan eksklusifme mereka, tidak mau peduli dengan jemaat yang miskin. Nah, adik-adik yang terkasih, ketika inilah yang menjadi sorotan Paulus dalam perikop kita pada bacaan tadi. Yang ketiga tadi, bahkan adik-adik kita yang mampu untuk berbagi pun tidak mau. Bayangkan adik-adik, kita punya kemampuan lebih, tapi kita merasa tidak mampu. Sama dengan kasus pandemi saat ini. Ketika adik-adik bayangkan ada orang yang masih mampu, ini pemerintah lagi memberikan beras misalnya, raskin, beras sumbangan kepada adik-adik, kepada orang-orang yang kurang mampu. Atau kadang ada swasta atau ada perorangan yang memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu. Tiba-tiba tetangganya bilang gini, kok aku nggak dapet ya? Terus ada yang bilang begini lagi, kok aku nggak dibagi ya? Aku juga butuh loh, aku juga berdampak loh. Kok aku nggak dapet? Terus dia bilang begini, padahal adik-adik yang terkasih dia mampu, dia masih cukup untuk kehidupannya. Dia bisa masih membeli beras, dia masih bisa membeli telur, bahkan dia masih bisa membeli bensin mobilnya atau bensin kendaraannya. Luar biasa kan adik-adik. Tapi dia mengaku ketika orang lain dapat, kok saya tidak ya? Padahal dia masih punya cukup tabungan yang lebih, gajinya masih utuh. Luar biasa adik-adik. Tapi dia merasa saya juga terimbas. Ini yang luar biasa adik-adik. Bahkan ada juga yang egois, karena dia mampu dia tidak mau memberi.
Aku aja kurang. Padahal dia mampu adik-adik. Ini yang kita harus pelajari bersama. Adik-adik yang terkasih, ayo kita mulai belajar untuk berbagi. Ayo kita belajar untuk memberi satu sama lain. Tidak harus besar, tapi harus berdampak. Adik-adik yang terkasih, pada jemaat Korintus, sebagai jemaat mula-mula di abad pertama, tradisi yang baik sudah dimulai dengan adanya makan bersama. Dalam bentuk apa adik-adik? Dalam bentuk perjamuan malam. Akhirnya menjadi tidak baik karena yang awalnya perjamuan malam itu didesain, direncanakan sebagai kesempatan memberi dan berbagi, tapi malah dijadikan kesempatan untuk mengambil dan memuaskan kepentingan diri sendiri. Bahkan esensi persekutuan itu menjadi bergeser jauh, bukan lagi menjadi kesempatan beribadah, tetapi mengenyangkan perut. Adik-adik bayangkan dahulu di daerah kita, mungkin kalau di daerah Melayu itu namanya makan talam. Makan bersama, makan talam. Kalau di daerah Ambon itu ada namanya makan patita. Kalau di daerah-daerah itu banyak tradisi makan bersama, itu banyak sekali. Bayangkan esensinya dahulu, makan bersama itu adalah supaya adanya kekeluargaan, adanya kebersamaan, yang besar, yang kecil semua sama. Dalam persekutuan ini juga sama adik-adik. Persekutuan ini, makan bersama ini adalah bagaimana persekutuannya. Bukan makanannya, tapi berubah esensinya ketika orang datang ke situ tidak dengan esensi persekutuan atau kebersamaan, tetapi untuk menikmati makan supaya kenyang. Bayangkan adik-adik, apa yang terjadi? Bergeser semua itu. Itu yang terjadi saat ini adik-adik terkasih. Jangan kita lakukan itu. Tapi biarlah persekutuan itu esensinya adalah bahwa perkumpulan kita bersama, makan bersama. Adik-adik mulai belajar untuk bisa berbagi satu sama lain, merasakan penderitaan orang lain, sahabat kita, teman kita, saudara kita. Itu yang terpenting adik-adik. Adik-adik yang terkasih, hidup sebagai orang percaya, kita punya kehendak bebas, tapi kebebasan yang kita miliki bukanlah sebebas-bebasnya. Ada pertimbangan lain. Apa itu? Karena kita umat Tuhan, maka kita juga perlu mempertimbangkan apa maunya Tuhan kita. Bukan freestyle atau gaya kita, tapi gaya hidup kita, tapi God style. Yang artinya gaya hidup kita berubah apa maunya Tuhan. Apa itu God style? Apa itu gaya hidup Tuhan? Ada dua yang sangat menonjol dalam kehidupan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah dia tidak egois. Dan yang kedua, dia selalu bersedia berbagi. Selama hidupnya keduanya, ia tunjukkan, dan akhirnya pada klimaksnya adalah ia mengorbankan dirinya dan membagikan kepada manusia yang berdosa melalui peristiwa penyaliban. Melalui peristiwa penyaliban, Tuhan mengorbankan dirinya dengan berbagi kepada kita untuk menebus dosa kita. Bayangkan adik-adik, pengorbanan yang cukup luar biasa dalam hidupnya. Dia mengorbankan hidupnya untuk kita. Itu gaya Tuhan. Ada dua gaya tadi. Mari kita pahami apa yang dimaksud Tuhan. Di tengah-tengah kebebasan yang kita miliki, ada dua juga pilihan yang dapat kita buat. Bisa saja pilihannya seperti manusia pertama, yaitu egois dan serakah. Ingin memiliki semuanya, tapi pada pilihan lainnya itu seperti yang Tuhan yang tidak egois dan bersedia berbagi. Adik-adik yang terkasih, sudah waktunya kita, adik-adik dan saya bersama-sama. Adik-adik masih ingat baru-baru ini apa yang dilakukan oleh Majelis Jemaat GPIB Zebulon? Baru-baru ini, beberapa minggu yang lalu, Majelis Jemaat GPI Zebulon membentuk yang namanya Zebulon Care. Zebulon Care ini adalah sebuah kecerminan dari keputusan kita bersama sebagai umat untuk berbagi pada yang membutuhkan. Akibat apa? Akibat COVID-19 ini, pandemi ini. Bagaimana kita bisa merasakan orang yang terdampak COVID ini. Bagaimana orang susah, bekerja sulit, kemana-mana susah, bayangkan. Mencari makan susah, pekerjaan sudah di PHK, bahkan dirumahkan. Bahkan sekarang apa-apanya sulit, sudah adik-adik terkasih.
Dan kita yang masih mampu, yang masih bisa menikmati makanan di rumah, bahkan berlebih, sudah waktunya kita untuk berpikir, ayo bersama-sama. Apa yang bisa saya berikan? Tuhan, apa yang bisa saya berikan? Tanya kepada hati kecilmu, minta kepada Tuhan. Bukan saya sudah berikan ini ya, atau saya sudah berikan itu, bukan. Tapi tanyakan kepada Tuhan, apa Tuhan yang akan saya berikan kepada umatmu? Ayo adik-adik yang terkasih, adik-adik bisa dengan cara apa? Ingatkan ke papa mama kita. Adik-adik yang sudah mampu, yang orang tuanya cukup mampu. Pa, ma, sudahkah papa mama untuk berbuat Zebulon Care? Coba tanya. Ayo sama-sama kita buat Zebulon Care ini ke depan. Saya berharap Zebulon Care ini ada Zebulon jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4 dan seterusnya. Kita berbagi kepada orang yang tidak mampu. Kita berbagi kepada orang yang terdampak akibat COVID ini. Banyaknya orang-orang susah. Ayo, kita bukakan hati kita adik-adik, sudah cukup waktunya. Kita peduli dengan sesama, peduli dengan tetangga, peduli dengan teman, peduli dengan sahabat kita. Lihat sekeliling kita. Kita mulai belajar merenungkan. Tuhan, saya sudah cukup Tuhan berikan. Dan saya mau belajar untuk memberi. Memberi tidak harus lebih. Memberi dalam kekurangan itu juga baik. Artinya di saat ini adik-adik bisa membantu apa yang adik-adik lakukan. Terpujilah Tuhan untuk kita semua. Apapun yang adik-adik rancangkan, apapun yang adik-adik rencanakan, minta semua kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberi. Kakak percaya dengan apa yang terjadi saat ini, adik-adik, kakak, dan kita semua, bahkan seluruh jemaat Zebulon, mampu untuk melewati masa-masa ini. Badai akan berlalu, dan ini akan menjadi sejarah buat kita. Apakah kita mau ketinggalan dari sejarah ini? Apa kita mau mengukir sejarah ini menjadi cerita untuk kedepannya? Adik-adik dan saya, dan kita semua akan menjadi pelaku sejarah. Tuhan memberkati kita. Amin.